Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Ifadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892170006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Logistik yang diampu oleh Ibu Wina Kusuma Ningtyas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah suatu proses mencangkup perencanaan, sumber input yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, transportasi, distribusi, pergudangan, sistem informasi, dan pembayaran barang sampai barang dikonsumsi oleh konsumen, dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang. Proses return sendiri mencakup kegiatan daur ulang, pengembalian barang rusak, atau pergantian barang rusak dengan yang baru. Pada umumnya, barang-barang yang diperlukan setiap orang tidak selamanya berada pada tempat yang sama, atau antara lokasi kegiatan produksi dengan domisili orang yang memerlukannya berada pada tempat yang berbeda, atau tidak mudah mengakses barang tersebut. Keterbatasan sistem pergerakan dan penyimpanan pada umumnya menghambat orang untuk menghubungkan sumber produksi dengan komunitas konsumsi. Bahkan, di beberapa daerah konsumsi dan produksi berlangsung di wilayah geografis yang terbatas. Efisiensi produksi dan skala ekonomi mereka umumnya rendah. Alasan utamanya adalah kurang berkembangnya sistem logistik, sehingga pertukaran barang dengan daerah penghasilannya masih menemui hambatan. Untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkup global, manajemen yang baik dari kegiatan logistik sangatlah penting karena lingkup pasar yang kompleks dan selalu bersifat tersebar baik secara nasional maupun internasional. Dalam bab ini atau dalam video ini kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan segala sesuatunya yang memiliki keterkaitan. Sebelum kita jauh membahas tentang manajemen logistik, kita harus tahu dulu apa sih definisi logistik itu. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Tahun 1962, sebuah organisasi profesional para manajer logistik, pendidik, dan praktisi berhimpun dalam sebuah organisasi CLM, mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Definisi ini menitikberatkan kepada dua hal. Yang pertama, menitikberatkan kepada proses pergerakan fisik barang. Yang kedua, para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya. Pengertian logistik bisnis itu merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan. Lalu kita masuk ke ruang lingkup logistik. Secara praktik, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke para pelanggan. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik dan proses pengelolaannya disebut manajemen material. Kedua, setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound.
terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian bahan baku. Sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. 1. Kegiatan kunci, dan kedua, kegiatan pendukung. Kegiatan kunci sendiri, pertama, standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan A. Keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. B. Merespon pelanggan untuk dilayani. C. Tingkat pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada transportasi. Itu terdiri dari memilih moda dan pelayanan transport, ada konsolidasi angkutan, rute angkutan, jadwal kendaraan, pemilihan perlengkapan atau moda, pemrosesan keluhan, dan tarif pengangkutan itu sendiri. Lalu ketiga ada manajemen persediaan, yang terdiri dari kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi, peramalan penjualan jangka pendek, bauran produk pada titik simpan, jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan. Ada juga just in time, strategi dorong dan tarik. Lalu yang keempat ada pemrosesan pesanan. Prosedur interface antara penjual dengan persediaan. Lalu ada metode penyampaian informasi pesanan. Lalu juga ada aturan pemesanan. Selain itu juga tadi ada kegiatan pendukung yang terdiri dari pertama pergudangan. Ada menentukan luas dan volume gudang, tata letak stok, konfigurasi gudang, penempatan stok. Lalu juga ada penanganan material, terdiri dari pemilihan perlengkapan, kebijakan pergantian perlengkapan, prosedur order picking, penyimpanan stok. Lalu ada juga pembelian. Ada pemilihan sumber pasokan, menentukan saat pembelian, jumlah pembelian. Lalu yang keempat ya, kemasan pelindung dirancang untuk 1. Penanganan, penyimpanan, melindungi dari rusak dan hilang. Dan ada juga kerjasama dengan bagian produksi untuk menentukan jumlah agregat dan urutan serta waktu produksinya. Dan yang terakhir ada pemilihan informasi, terdiri dari pengumpulan, penyimpanan, dan mengolah informasi. Ada juga analisa data dan prosedur pengendalian. Standar pelayanan kepada pelanggan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam merespon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan adalah pada tingkat pelayanan. Berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batas yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Ongkos kegiatan ini bisa mencapai setengah hingga 2/3 dari total ongkos logistiknya. Lalu kita lanjut ke logistik bisnis dalam perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu untuk produksinya itu contoh aktivitasnya seperti ini. Ada pengendalian mutu, penjadwalan produksi, pemeliharaan peralatan, perencanaan kapasitas, perancangan kerja, ada juga standar dan ukuran kerja. Nah, aktivitas yang beririsan itu yang pertama ada penjadwalan, pengiriman produk, lokasi pabrik, dan pembelian. Nah, untuk logistiknya sendiri, contoh aktivitasnya itu
Ada transportasi, persediaan, pengelolaan pesanan, pengulangan, serta bahan baku. Nah, aktivitas yang berisannya itu tadi ada standar pelayanan pelanggan, penetapan harga, pengepakan, dan lokasi risetnya. Untuk marketingnya sendiri itu ada promosi, riset pasar, batasan produk, dan manajemen perpetaan produk. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem lokasi yang tangguh dan sistem lokasi yang baik juga. Jadi semua itu saling beriringan sehingga semuanya dapat berjalan dengan aktivitas logistiknya itu dapat berjalan dengan baik. Kasus dan solusi. Setiap pembahasan pasti ada. Salah satunya ada manajemen logistik, pasti ada kasusnya. Mari saya bacakan kasusnya. Proses produksi sepatu dimulai dari pengelolaan bahan mentah seperti karet, tali, benang, dan lem dari berbagai lokasi, lalu dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksi sepatu, sepatu mulai didistribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitar Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun tersebar tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di kota kecil. Lalu, berdasarkan contoh kasus di atas, atau yang tadi saya sudah bacakan, berikan penjelasan apa yang harus dilakukan oleh produsen dalam mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Bagaimana sih si produsen ini bisa mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien? Mari kita berikan solusinya. Solusinya itu adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli sepatu. Biasanya di kota besar, ibu kota provinsi, atau kabupaten, itu pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat besar atau sangat mahal, perlu uang yang banyak. Maka sepatu cukup dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Jadi nggak perlu nih bangun pabrik lagi, cukup ada di pusat pabriknya satu, tapi di setiap kota atau di setiap tempat kayak kabupaten atau setiap provinsi itu punya lokasi gudang. Jadi bangun gudangnya sendiri. Nah, di mana si produsen ini dari pabrik langsung dikirimkan ke gudangnya. Tuh. Jadi perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembelinya. Diriset dulu pembelinya itu banyak di mana sih gitu. Jadi kita bisa membangun si gudang ini tadi. Misalkan gini, pembeli menyebar di Pulau Sumatera, namun penjualan tertinggi ada di kota Palembang. Maka pengiriman sepatu untuk penjualan di seluruh Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke kota Medan dan Padang. Jadi kita cari nih
di mana sih penjualan tertingginya nih, di kota mana, itu perlu diriset terlebih dahulu. Kita perlu tahu nih sebagai produsen. Dari setiap kota baru dikirim ke setiap pusat perbelanjaan. Gitu. Jadi dari setiap kota baru dikirim ke setiap pusat perbelanjaan, di setiap swalayan, mall, dan lain-lain. Nah, metode pengiriman dianggap lebih efektif karena dapat memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan, mendekati lokasi pembeli di Pulau Sumatera. Nah, untuk transportasinya nih, kapasitas truknya pun termaksimalkan gitu. Jadi kita bisa menghitung biayanya, kita bisa memprediksi akan dibangun gudang di mana, kita juga bisa tahu nih penjualan tertinggi di kota mana. Jadi sebelum kita berjualan nih, kita harus tahu. Apalagi pabrik ya, kalau pabrik kan nggak murah, bangun pabrik tuh nggak murah. Jadi otomatis tadi solusinya membangun gudang di lokasi dengan tingkat pembeli sepatu terbanyak, seperti yang tadi sudah diberikan solusinya. Dengan begitu kita bisa menghemat biaya, transportasi pun bisa dimaksimalkan, keuntungan pun bisa didapatkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kurang-kurang kata atau salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.